orang harus punya determinasi, orang udah harus punya tujuan dalam hidupnya. Maka saya selalu membuka diri bagi siapapun yang menjadi bawahan saya untuk melihat dunia. Kekuasaan itu begitu mempesona. Ketika orang sedang berkuasa, semua orang datang. Ketika kekuasaan itu hilang, semua orang pergi. Wow. Dan itu terjadi di depan mata saya. Itu betul-betul memukul bagi saya pribadi. Ternyata di politik itu orang bisa dengan gampang. Bahkan ada orang yang, tapi saya nggak menyebut nama, yang betul-betul dibesarkan oleh Pak Taufik. Yang diberi fasilitas luar biasa dari orang yang biasa-biasa aja. Itu orang yang kemudian membuat statement pertama kali yang memberikan apresiasi kepada pemenang. Betul. Jadi yang seperti itu mendidik saya, memberi pelajaran kepada diri saya sendiri bahwa hidup itu bisa up and down sewaktu-waktu. Tapi kalau kita sendiri sudah mempersiapkan, maka ya apa aja happy aja. Gitu. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Saya sebenarnya lebih tertarik sama rahasia-rahasia leadershipnya dari Pak Pram sendiri sih. Karena Pak Pram sendiri mungkin sudah terbiasa menjadi leader sejak zaman SMP, SMA, di ITB juga, dan sampai sekarang ini gitu. Dan bahkan menjadi seorang leader pun masih ada, maksudnya sampai sekarang nih banyak orang yang pengen tetap ikut sama Pak Pram juga. Apa sih kalau misalnya bisa dibilang 3 prinsip leadership dari Pak Pram yang dari dulu sampai sekarang Bapak pegang? Saya punya pengalaman yang panjang sebelum saya jawab apa yang menjadi pertanyaan Daniel tadi. Dalam hidup saya mungkin nggak pernah dialami oleh yang lain. Saya 5 kali pilpres, saya menjadi pendamping utama. Yang benar-benar yang nempel day by day. Dengan Bu Mega 3 kali, dengan Pak Jokowi 2 kali. Dari 5 itu menang 3 kali, kalah 2 kali. Sehingga itu menjadi pengalaman yang luar biasa ketika saya maju ini. Kenapa kemudian saya bisa orkestrasi tim pemenangan saya lebih cepat. Walaupun saya bukan orang yang mempersiapkan diri sejak lama untuk menjadi calon ya. Tetapi kan saya daftar yang pertama, visi misi saya yang pertama, tes kesehatan yang pertama, tim pemenangan yang pertama, rapat yang pertama, dan seterusnya. Karena apa? Pengalaman tadi. Betul. Nah, kembali kepada tadi prinsip dasar yang saya pegang supaya orang nyaman bekerja dengan saya. Saya selalu menerapkan 1 dialektika terbuka. Apa tuh artinya? Dialektika terbuka. Apapun yang kita buat, misalnya seperti saya, kan ada ngatur jadwal itu juga tidak gampang. Sekarang ngatur jadwal sehari 9 sampai 11. Betul. Titik itu kan harus ada kesepakatan saya dan yang mengatur jadwal. Betul. Dan yang ngatur jadwal pasti yang sehari-hari nempel dengan saya. Saya memberikan kewenangan sepenuhnya kepada dia untuk itu. Kecuali ada perubahan-perubahan yang memang harus dilakukan, harus approval saya. Itu contoh kecil aja. Oke. Termasuk di kantor, ketika saya menjadi Menteri Sekretaris Kabinet, yang saya lakukan pertama kali adalah saya panggil wakilnya. Karena wakilnya itu kan selalu dari dalam ASN. Saya bilang, panggilnya Waseskap. Pak Waseskap, apa sih tugas Bapak? Dia menceritakan sebagai pengganti Seskap, kalau Seskap tidak hadir di acara rapat-rapatnya. Saya bilang enggak, mulai hari ini totally different. Di Seskap itu tiap hari ada surat kurang lebih 500 surat. Semuanya Bapak yang baca, semuanya Bapak yang membuat disposisi, ini siapa yang deputy, siapa dan sebagainya. Tetapi semua surat keluar, saya yang tanda tangan. Kenapa itu saya lakukan? Memberikan kewenangan roh sepenuhnya kepada wakil saya. Yang orang dalam adalah pasti orang terbaik, sehingga dia bisa pada posisi itu dan pasti dia memahami itu. Tetapi kenapa surat keluar saya yang tanda tangan? Karena saya yang bertanggung jawab. Dalam pengaturan begitu kan ada saling trust, saling percaya. Betul. Sehingga dengan demikian yang saya sebut dengan dialektika yang terjadi untuk itu. Yang kedua adalah harus happy, harus bahagia. Maka untuk happy dan bahagia, 1, ya saya harus rasional. Saya harus memperjuangkan minimum dasar dari apa yang mereka peroleh selama ini. Maka ketika saya menjadi Menteri Sekretaris Kabinet kan itu jabatan yang sangat powerful. Approval peraturan-peraturan menteri dan sebagainya kan di kantor saya. Kepres juga di kantor saya. Orang mau jabat menjadi apa juga di kantor saya. Sehingga dengan demikian ya mereka harus terjaga juga
supaya tidak main-main itu saya bilang sekarang udah nggak boleh lagi nerima tamu yang berkaitan dengan begitu. Tapi tunjangan kinerjanya saya naikkan. Yang memang sudah berhak jadi komisaris daripada komisaris yang orang diambil orang-orang dengan latar belakang politik. Ini kan profesional. Maka deputi saya fight untuk bisa mendapatkan jabatan yang baik sebagai komisaris. Itu revenue bagi mereka. Betul. Sehingga sekarang selama 10 tahun 2 periode hampir nggak pernah ada isu lagi di istana yang begini begitu. Betul. Nah itulah yang saya jaga. Tapi yang terakhir yang tidak kalah penting kalau 3 hal tadi, orang harus punya determinasi, orang udah harus punya tujuan dalam hidupnya. Maka saya selalu membuka diri bagi siapapun yang menjadi bawahan saya untuk melihat dunia. Kalau mereka ada kesempatan untuk sekolah, mereka ada kesempatan untuk belajar, mereka ada kesempatan untuk meningkatkan diri mereka ya. Saya nggak pernah melarang. Sama sekali nggak pernah melarang. Selama anggarannya ada dan jangan menciptakan sesuatu yang melanggar aturan. Maka di tempat saya sejak 10 tahun terakhir ini yang sekolah ke luar negeri dapat LPDP meningkat pesat dan itulah yang kemudian membuat kebanggaan ketika mereka bekerja. Itu yang saya lakukan Daniel. Dari Pak Pram sendiri nih saya ngerasa ya kita itu selalu bisa belajar dari seseorang melalui kegagalan yang pernah dilewati dalam hidupnya mereka gitu. Pak Pram sendiri pernah gak sih ngelewatin mungkin ada satu cerita yang mungkin bisa diceritakan ke kita gitu, sebuah kegagalan atau jatuhnya banget dan bagaimana cara bisa balik dari situ dan bangun lagi? Jadi karena saya adalah orang yang loyal dan sangat setia kepada orang yang saya anggap bisa saya jadikan guidance. Itu terjadi ketika kalah di Pilpres tahun 2004. Kan Ibu Mega menjadi presiden 99 sampai 2004 lah periode itu. Kalah dengan Pak SBY. Dan dari situ saya belajar banyak. Kekuasaan itu begitu mempesona. Ketika orang sedang berkuasa semua orang datang. Ketika kekuasaan itu hilang semua orang pergi. Dan itu terjadi di depan mata saya. Orang-orang yang dulu begitu menyanjung-nyanjung Ibu Mega sebagai presiden. Ketika quick count itu awal-awal quick count diadakan, waduh semuanya masih berkumpul di Kebagusan itu ribuan. Tapi begitu quick count mulai tertinggal, pelan-pelan orang pergi satu sampai habis maghrib itu tinggal 5 orang. Bu Mega, saya, almarhum Pak Taufik, terus kemudian ajudan dan 1 orang lagi. Itu betul-betul memukul bagi saya pribadi. Ternyata di politik itu orang bisa dengan gampang. Bahkan ada orang yang, tapi saya nggak menyebut nama, yang betul-betul dibesarkan oleh Pak Taufik. Yang diberi fasilitas luar biasa dari orang yang biasa-biasa aja. Itu orang yang kemudian membuat statement pertama kali yang memberikan apresiasi kepada pemenang Pak SBY. Bagi saya nggak apa-apa. Tapi itu adalah contoh pembelajaran yang real dalam dunia politik. Jadi dunia politik itu ketika masih dengan kekuasaan orang mungkin memberikan hal yang berlebihan, tapi begitu tidak berkuasa, maka saya belajar Daniel. Saya jujur ya, saya dikawal kan sudah cukup lama, lebih dari 15 tahun ini dikawal pakai forerunner. Saya hampir 5 tahun ini setiap pulang dari istana ke rumah. Pengawal saya itu hanya sampai Semanggi. Dari rumah sampai Cipete, saya sendiri. Kenapa itu saya lakukan? Karena juga saya harus belajar dengan diri saya sendiri. Sabtu Minggu saya tidak pernah dikawal. Saya juga nggak mau dikawal. Karena apa? Kan orang nggak selamanya akan mendapatkan kawalan. Bahkan saya juga udah hampir tidak pernah menggunakan ajudan untuk hal-hal yang sekarang aja harus dikawal lagi karena apa? Karena maju sebagai pilgub ini. Betul. Jadi yang seperti itu mendidik saya, memberi pelajaran kepada diri saya sendiri bahwa hidup itu bisa up and down sewaktu-waktu. Tapi kalau kita sendiri sudah mempersiapkan, maka ya apa aja happy aja. Karena dari Semanggi ke Cipete itu macet-macetnya Pak. Macet-macetnya. Dan saya kalau dikawal pun sebelumnya ya nggak mau yang namanya motor itu tatet enggak. Tapi sekarang
karena ngejar waktu kadang-kadang ya saya kalau ada mau nggak mau, betul, saya diamkan. Tapi menarik ya, kayak soal kekuasaan itu ya. Jadi emang bener sih, saya sendiri juga pernah ngeliat seorang, namanya Simon Sinek kalau nggak salah, dia juga sempat bicara tentang cup of coffee gitu. Jadi ada seorang jenderal, dia begitu menjadi pembicara di satu tempat, abis itu dia tadinya dikasih, pokoknya dengan sangat rapi banget, gelas kopi yang bagus banget dan lain-lain, tapi setelah dia sudah tidak menjabat jenderal lagi, cuma dikasih paper cup. Dan itu pun juga dia ngisi sendiri gitu. Ya itu realitas yang pasti akan dihadapi oleh siapapun yang pernah berkuasa, kemudian tidak mempersiapkan diri ketika tidak berkuasa, pasti ada yang namanya post power syndrome. Betul. Dan itu bisa terjadi pada semua orang. Makanya saya termasuk belajar banget, mempersiapkan diri banget, termasuk dari dulu selama 5 tahun lebih lah. Wow. Saya nggak pernah berangkat dari luar negeri ataupun pulang gitu yang untuk pribadi ya. Kemudian harus ada yang terlalu ini. Termasuk saya kalau pergi ya sama istri saya, bawa koper, bawa sendiri. Itu juga hal yang kemudian mendidik pada diri sendiri. Wow. Walaupun saya lama banget loh, 25 tahun menjadi pejabat. Iya, dan biasanya kan harus ada ajudan, harus ada yang nemenin, harus kemana-mana. Tapi memang mempersiapkan diri itu untuk tidak dimanjain terus oleh kuasa, gak gampang sih Pak. Gak gampang. Dan itu saya sempat diprotes juga oleh patwal ataupun yang menempel kepada saya. Betul. Ya mereka kan bertanggung jawab terhadap diri saya. Saya bilang yang bertanggung jawab terhadap diri saya sendiri. Wow. Karena itu harus melatih lah diri sendiri untuk itu. Termasuk saya kadang-kadang kan saya hobinya bersepeda. Saya kalau bersepedaan ya memang harus ada, karena kita biasanya pergi 12 orang. Satu orang kan harus ada yang di belakang motor yang ngikutin. Betul. Sementara kelompok-kelompok lain yang bahkan nggak ada pejabatnya aja pakai motor mentereng. Ya itulah kehidupan kita. Tapi saya yang gitu nggak merasa terganggu sama sekali. Maka kenapa saya sampaikan bahwa saya tidak pernah minta jabatan dan termasuk maju sebagai calon gubernur Jakarta ini karena amanah yang diberikan kepada saya dari Ibu Mega dan partai. Karena ini untuk juga memberikan pelajaran bagi siapapun bahwa jangan menghalalkan segala cara untuk meraih jabatan. Itu buat saya penting. Karena dalam politik yang praktis, kejadian untuk menghalalkan segala cara itu dominan. Karena saya meyakini jabatan yang diperoleh karena melukai sesuatu itu, ya hukum alam itu kan reaksi-reaksi itu selalu ada. Saya termasuk yang kemudian mendapatkan apresiasi karena mungkin saya tampil apa adanya. Saya juga orang yang nggak mau melakukan sesuatu atau menjanjikan yang tidak bisa saya penuhi. Saya nggak mau.